Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya hati kami senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi jalan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang hati yang tulus untuk menyembah Tuhan, mengubah jalan kehidupan kita. Hati yang tulus untuk menyembah Yesus, mengubah jalan kehidupan kita. Hati yang tulus berarti hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang tidak pura-pura, hati yang lurus tidak serong. Hati yang tulus adalah hati yang bersungguh-sungguh dan hati yang bersih yang benar-benar keluar dari hati yang suci. Jadi sebagai contoh bagi kita adalah dari kisah orang-orang Majus, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan. Orang-orang Majus memiliki hati yang tulus untuk menyembah Yesus. Ketika orang-orang Majus melihat sebuah bintang di timur, ya, waktu mereka ada di timur, waktu mereka melihat sebuah bintang, bintang tersebut menandakan bahwa seorang raja telah lahir. Karena memiliki hati yang tulus, orang-orang Majus segera mempersiapkan diri dan meninggalkan negeri mereka untuk mendatangi dan menyembah sang raja orang Yahudi yang telah dilahirkan tersebut. Jadi bintang di langit yang menuntun dan membawa mereka, akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Orang-orang Majus bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem dan kepada Raja Herodes tentang kelahiran sang raja yang telah dilahirkan tersebut. Jadi pada saat itu Herodes dan seluruh Yerusalem menjadi sangat terkejut dengan berita yang disampaikan oleh orang-orang Majus tersebut. Setelah berbicara dan mendapat petunjuk dari Herodes, orang-orang Majus melanjutkan perjalanannya. Sesuai dengan petunjuk dan tuntunan bintang yang ada di langit, mereka pun akhirnya bertemu dengan tempat di mana sang raja itu telah dilahirkan dan telah ada. Karena orang-orang Majus saat itu memiliki hati yang tulus untuk menyembah Yesus, mereka tidak menjadi kecewa ketika mereka menemukan di mana Yesus berada. Karena saat itu Yesus berada ternyata bukan di tempat, kalau kita mungkin manusia pikirkan seperti yang mereka pikirkan. Karena seorang raja kita berpikir dia lahirnya di istana atau di suatu tempat yang megah atau yang mewah. Tetapi saat itu hanya di sebuah rumah yang sederhana, penginapan yang sederhana. Tetapi sekalipun mereka saat itu melihat kenyataannya begitu, karena mereka memiliki hati yang tulus untuk menyembah Yesus, mereka tetap datang untuk menyembah Yesus. Bahkan dikatakan kalau kita perhatikan, mereka membuka harta bendanya dan mereka mempersembahkan
apa yang memang seharusnya dipersembahkan kepada sang raja, yaitu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dengan kerelaan hati mereka, dengan hati yang tulus dan hati yang bersungguh-sungguh. Bahkan setelah saat itu, kalau kita melihat saat itu, mereka setelah mereka bertemu Yesus, setelah mereka saat itu menyembah Yesus dan mempersembahkan sesuatu untuk Yesus sebagai sang raja yang telah dilahirkan, mereka pulang kembali ke negeri mereka. Tetapi mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan yang ditunjuk oleh Tuhan, bukan melalui jalan yang ditentukan oleh Herodes yang berpesan kepada mereka. Karena pada saat itu dikatakan mereka tidak kembali kepada jalan yang ditentukan, yang ditunjuk oleh Raja Herodes. Herodes saat itu berpesan kepada mereka ketika mereka berjumpa dengan sang raja yang telah dilahirkan, supaya mereka segera kembali kepada Raja Herodes dan memberitahukan kepada Raja Herodes di mana anak itu berada, sang raja itu berada. Tetapi orang-orang Majus saat itu memiliki hati yang tulus untuk menyembah Yesus. Mereka lebih memilih untuk mengikuti jalan Tuhan daripada jalan Herodes. Mereka tidak takut kepada Herodes, mereka lebih takut kepada Tuhan. Oleh karena itulah mereka lebih memilih untuk memilih jalan Tuhan daripada jalan Herodes. Itu berarti bahwa hati yang tulus untuk menyembah Yesus telah mengubah jalan kehidupan orang-orang Majus. Ya, mereka berubah dari tuntunan Herodes kepada tuntunan Tuhan. Mereka tidak ikuti jalan yang ditentukan oleh Herodes, tetapi mereka mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus untuk menyembah Yesus. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar seperti orang-orang Majus untuk memiliki hati yang tulus untuk menyembah Yesus. Karena orang-orang yang seperti itulah yang berani memutuskan, mengambil keputusan untuk memilih hidup sesuai dengan jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi jalan Herodes adalah jalan segala usaha manusia yang menuju kepada kematian dan kebinasaan. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Jadi ikutilah jalan yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, maka kehidupan kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita sedang melindungi kita, melepaskan diri kita dari kebinasaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengarkan tadi. Biarlah firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengarkan mengajar kami, supaya kami ketika datang kepada Tuhan, kami datang menyembah, memuji Tuhan, kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci. Dan itu terjadi ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan dengan cara kami berubah dari jalan kami kepada jalan Tuhan, dari jalan manusia kepada jalan Tuhan, dari kekuatan manusia kepada kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami juga berubah dalam kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah jalan Tuhan yang memenuhi kami dan kami mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhanlah yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal, yang menghindarkan kami dari kebinasaan, tetapi kami memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami, tolonglah kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Dan biarlah segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu yang terbaik, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.